ke PPT tutorial entomologi ketiga. Di tutorial entomologi ketiga ini kita akan membahas sebuah teknik untuk yang biasa dilakukan oleh orang-orang klinik ketika mengecek hewan kecil, khususnya kucing dan juga kelinci, ketika mereka terkena yang namanya penyakit skabies. Oke, di sini ada teknik scraping. Nah, pengertiannya sendiri adalah teknik scraping merupakan tes diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi tungau dan kondisi kulit lain dengan cara mengikis permukaan kulit menggunakan pisau bedah untuk memperoleh sampel kulit dan rambut yang kemudian diamati di bawah mikroskop untuk menemukan parasit yang mungkin ada. Nah, tujuannya di sini untuk teknik scraping itu untuk membantu diagnosis inflamasi kulit, infeksi jamur, atau mengidentifikasi parasit yang menginfeksi kulit, khususnya tungau. Nah, tungau yang bisa diidentifikasi untuk teknik scraping ini yang kita pelajari itu ada 3 spesies, yakni ada Notoedris cati, Sarcotes scabiei, dan Kenemidocoptes mutan. Nah, Kenemidocoptes mutan ini spesial hanya ada pada unggas. Oke, kita lanjut aja mungkin langsung ke alat dan bahan untuk teknik scraping. Nah, di sini adalah beberapa alat dan bahan untuk teknik scraping. Mungkin aku jelaskan juga untuk bagian fungsi-fungsinya ya guys. Jadi yang pertama itu ada scalpel dan blade. Yang dimana scalpel dan blade ini berfungsi untuk mengkikis lapisan kulit dari sampel hewan. Mengkikis lapisan kulit dari sampel hewan. Kemudian lanjut ke objek glass. Objek glass ini merupakan media untuk meletakkan sampel. Media untuk meletakkan sampel. Kemudian Kak, selanjutnya maaf cover tadi glass. yang Kak, maaf tadi yang scalpel sama blade apa? Oh, scalpel sama blade itu fungsinya untuk mengkikis lapisan kulit dari sampel hewan. Apakah udah aman? Sudah Kak, Apakah sudah terima aman? kasih. Oke, siap. Lanjut ke cover glass. Cover glass ini fungsinya untuk menutup sampel. Untuk menutup sampel. Lanjut selanjutnya ada mineral oil. Nah, mineral oil ini berfungsi untuk pelumas atau mengurangi rasa sakit saat scraping. Pelumas atau mengurangi rasa sakit saat scraping. Jadi kalau di sini kan namanya mineral oil, tapi yang kita pakai waktu praktikum tadi itu adalah si baby oil itu. Baby oil bisa menjadi pengganti untuk mineral oil. Sama-sama untuk pelumas dan juga untuk mengurangi rasa sakit saat scraping. Kemudian lanjut selanjutnya ada sampel hewan. Nah, sampel hewan ini merupakan bahan untuk mengambil sampel yang akan diamati. Bahan untuk mengambil sampel yang akan diamati. Kemudian selanjutnya ada stiker label. Stiker label ini berfungsi untuk labeling. Jadi berfungsi untuk labeling. Kemudian selanjutnya ada Kanada balsam. Nah, Kanada balsam ini berfungsi untuk merekatkan cover glass. Jadi aku tadi juga lupa, mungkin ada beberapa kelompok yang waktu pelaksanaan praktikum ataupun yang tadi melakukan sesi tutorial, itu aku lupa memberitahu kalian untuk membawa
Kanada balsam, bukan Kanada balsam, untuk membawa si kutek kalian. Jadi Kanada balsam ini berfungsi untuk merekatkan cover glass. Tapi kalau kondisinya itu waktu klinik, di klinik itu, ini Kanada balsam ini nggak perlu. Karena kalau klinik kan emang butuhnya cepat dan sekali pakai gitu untuk identifikasinya. Jadi setelah teridentifikasi tungaunya apa, si ini tadi objek gelas sama sampelnya itu bakalan langsung dibuang, nggak dikoleksi. Oke, lanjut selanjutnya di pipet. Pipet ini berfungsi untuk mengambil dan meneteskan KOH. Mengambil dan meneteskan KOH. Untuk selanjutnya ada KOH 10%. Yang dimana KOH 10% ini berfungsi untuk melunturkan sel debris dan melumpuhkan tungau. Melunturkan sel debris dan melumpuhkan tungau. Kemudian selanjutnya mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk identifikasi sampel. Yang mana kalau eh, scraping ini kan sampelnya adalah tungau. Jadi dia perlu diidentifikasi pada perbesaran 100 kali sampai 400 kali. Jadi mikroskop berfungsi untuk identifikasi sampel. Mungkin di alat dan bahan dan fungsinya ada yang mau ditanyakan. Kak, maaf tadi untuk yang mineral oil fungsinya apa ya? Sama Mineral sama oil ya. yang object glass. Oke, mineral oil tadi berfungsi untuk pelumas atau mengurangi rasa sakit saat scraping. Kemudian kalau objek glass itu media untuk meletakkan sampel. Untuk cover glass, dia ini berfungsi untuk menutup sampel. Apakah di sini udah aman? Atau aku kecepatan? Oke, aman, Kak. Terima kasih. Bentar, ini suaraku jelas nggak di kalian? Atau malah putus-putus? Jelas, Mas. Jelas kok Kak, aman-aman. Jelas, Mas. Oke, oke. Oke, aku lanjut ya kalau gitu. Jadi selanjutnya langkah kerja teknik scraping. Langkah kerja teknik scraping ini ada beberapa. Mungkin kalian juga udah tahu, udah mempraktekkan juga waktu di sesi praktikum. Jadi yang pertama, paling penting adalah siapkan hewan yang terindikasi mengalami infeksi tungau. Ini bisa dilihat dari lesi yang tampak pada tubuh seperti adanya krusta atau kropeng, kemudian eritema atau kemerahan, kemudian ada juga alopecia dan hiperkeratosis. Kemudian selanjutnya teteskan sedikit mineral oil atau baby oil pada scalpel dan kulit hewan. Nah, ini tujuannya yang aku jelaskan tadi agar ketika melakukan proses scraping itu tadi si hewannya itu tidak terlalu sakit gitu. Ya sebenarnya sakit ya kalau di scrap gitu. Tapi kalau setidaknya adanya pelumas itu tadi dia bisa mempermudah teknik scraping agar rasa sakitnya itu berkurang. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu kerok pada area yang terdapat lesi menggunakan blade hingga terjadi perembesan darah. Nah, kalau tungau itu scrapingnya atau ngeroknya itu harus sampai ada rembesan darah. Kalau nggak ada rembesan darah, maka nanti bakalan nggak kelihatan itu tungau-tungaunya. Soalnya tungau itu ketika menginfeksi hewan atau menginfeksi makhluk hidup, dia itu bakalan
berada pada lapisan epidermis. Yang mana lapisan epidermis itu adalah masih termasuk lapisan kulit, akan tetapi kulitnya itu bukan di daerah permukaan, akan tetapi ada di bagian tengah-tengah kulit epidermis. Jadi kan epidermis ada beberapa bagian tuh, ada beberapa lapisan. Nah, ini dia itu berada di epidermis bagian stratum stratum spinosum. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah yang keempat, pindahkan hasil kerokan yang berada di tepi blade ke objek gelas dan ratakan. Jadi setelah kamu kerok, scraping, sampai ada rembesan darah, nah kerokannya tadi itu eh, langsung ke langsung ke objek gelas, kemudian ratakan. Nah ini kalau misal kalian langsung pakai teknik natif, yang dimana teknik natif itu biasanya digunakan oleh klinik-klinik untuk identifikasi cepat. Kalau tadi, kan tadi ada yang dimasukkan ke dalam larutan KOH dulu. Nah, itu biasanya digunakan untuk eh, koleksi juga. Jadi bisa digunakan untuk jangka panjang gitu. Kemudian lanjut yang kelima, tambahkan larutan KOH 10% dan tunggu hingga 5 menit. Nah, ini khusus untuk khusus untuk pembuatan sampel yang untuk natif, yang cepat. Jadi penambahan KOH ini dilakukan setelah hasil scrapingan tadi itu diletakkan di objek gelas, baru setelah diratakan, baru dikasih KOH dan tunggu 5 menit. Itu kalau yang ini, yang natif, dan itu biasanya perlu waktu yang singkat aja buat bikin preparatnya. Kalau semisal yang kayak tadi, yang kalian masukkan scrapingannya itu ke dalam larutan KOH, itu juga bisa digunakan untuk eh, pembuatan preparat yang cepat. Nah, untuk keuntungannya, selain bisa digunakan untuk pembuatan preparat cepat, dia itu juga bisa jauh lebih bersih dibanding yang kalian scrapingannya itu langsung diletakkan di objek gelas gitu. Dan juga keuntungannya itu ada juga, dia itu bisa dikoleksi gitu. Dia bisa dikoleksi jangka panjang. Akan tetapi kerugiannya juga ada. Kerugiannya itu kalau semisal kalian eh, proporsi antara larutan KOH sama hasil scrapinganmu itu lebih banyak KOH-nya, takutnya nanti pas kalian pipet larutan KOH yang udah ada hasil scrapingannya itu kalian bakalan sulit menemukan si tungau itu tadi gitu. Kalau kalian scrapingannya nggak banyak gitu. Kemudian lanjut selanjutnya yang keenam, tutup objek gelas dengan cover glass, kemudian rekatkan tepian cover glass menggunakan Kanada balsam atau cat kuku jernih. Ini sebenarnya bisa dibalik juga tata caranya, yakni yang pertama itu objek gelasnya itu kalian beri Kanada balsam ujung-ujungnya atau cat kuku jernih, baru kalian tempelin ke objek gelas, atau bisa kalian melakukan teknik yang kayak nomor 6 ini. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, identifikasi menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali sampai 400 kali. Ini diperlukan 100 kali sampai 400 kali karena ukurannya si tungau ini jauh lebih kecil dibandingkan kutu, pinjal, dan juga caplak. Kemudian langkah selanjutnya yakni labeling. Labeling itu isinya jangan lupa nama spesies, kemudian host, tanggal pembuatan, tempat ditemukannya si sampel, kemudian eh, nama kolektor. Jangan lupa.
Soalnya nanti pas waktu uprak harusnya itu bakalan keluar. Oke, lanjut. Oh iya, dari sini ada yang mau ditanyakan, guys? Ataukah sudah aman? Aman Kak, aman. Aman lah ya. Oke, aku lanjut. Penerapan metode scraping. Nah, untuk penerapan metode scraping ini ada pada beberapa kasus. Yang pertama, dan pastinya itu pada kasus skabies atau skabiosis yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei kalau pada kelinci, kemudian Notoedres cati kalau pada kucing. Yang dimana, oh sorry guys, bukan lapisan stratum spinosum, akan tapi di stratum corneum. Sorry, sorry. Jadi untuk skabies maupun skabiosis ini, dia ini di penyakit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei atau Notoedes cati di hewan-hewan kecil pada lapisan korneum kulit. Nah, lapisan korneum mungkin kalian masih ingat waktu histo, yakni masih dalam cakupan dari lapisan epidermis kulit. Yang dimana skabies ini merupakan salah satu penyakit menular yang bersifat zoonosis. Jadi hati-hati kalau kalian menangani kasus skabies maupun skabiosis ini, karena kenapa? Karena ya mereka ini zoonosis. Kalau kalian handlingnya atau penanganannya itu nggak pakai sarung tangan atau hand glove, itu bakalan eh, si skabiesnya ini bisa menginfeksi tangan kalian gitu. Jadi hati-hati. Kemudian lanjut untuk gejala klinis dari skabies maupun skabiosis ini, yang pertama ada pruritus. Pruritus ini adalah gejala gatal-gatal. Kemudian yang kedua hiperkeratosis, yang dimana kulitnya ini menebal dan membentuk krusta. Mungkin kalian yang dapat kucing ataupun kelinci tadi, kalian bisa lihat kalau misal di bagian telinganya si kucing yang terkena skabies, ataupun di bagian eh, kulit-kulit yang lainnya, itu kalau kalian raba, dia itu akan kelihatan kayak membentuk kerasan, apa ya? Membentuk sebuah media media ya media yang keras gitu. Kalau kalian sentuh terus kalian gesekin tangan kalian itu bakalan kerasa banget keras. Nah, itu adalah krustanya. Kemudian yang selanjutnya alopecia. Nah, alopecia ini adalah rontoknya bulu. Bulunya rontok, alopecia itu. Kemudian keempat, yakni dia atau kucingnya atau kelincinya atau hewan yang lain itu mengalami kekurusan. Karena kenapa? Ya karena si Sarcoptes scabiei ini ataupun maupun Notoedris cati itu kan menghisap darah ya teman-teman. Karena menghisap darah otomatis nanti eh, si makhluk hidupnya ini yang terkena Sarcoptes scabiei skabiosis maupun skabies itu dia bakalan bisa menjadi kekurangan darah yang dimana nanti kalau kekurangan darah otomatis energi yang disalurkan ke seluruh tubuh itu bakalan apa ya menurun karena darahnya itu tadi berkurang yang dimana darah kan bisa mengangkut juga sebagian energi ke seluruh tubuh kan dan juga oksigen juga yang menyebabkan dia ini mengalami kekurusan gitu. Dan kalau semisal skabies ini biasanya kucing ataupun kelinci itu bakalan nggak nafsu makan karena dia merasakan sakitnya itu tadi. Lanjut untuk terapinya sendiri yang pertama pemberian antiparasit yang dimana dia ini bisa diberikan ivermectin. Tapi kalau sekarang kan ivermectin itu banyak yang dilarang ya teman-teman. Meskipun ada juga yang masih menggunakan ivermectin. Jadi penggantinya itu biasanya itu selain ivermectin bisa ke doramectin. Doramectin atau doramectin ya. Itulah doramectin. Kemudian selanjutnya
Dia ini juga dapat digunakan pemberian antihistamin, yakni dapat berupa difenidramin HCl. Kemudian dia juga bisa melakukan treatment yakni mandi sampo lime sulfur 2%. Yang dimana ini juga bisa digunakan untuk terapi si Sarcoptes KBI. Akan tapi kalau semisal kalian menggunakan treatment mandi sampo lime sulfur ini, itu treatmentnya agak lama. Nggak bisa langsung hilang gitu, nggak bisa. Ya kalau kalian kepingin cepat, itu ya pemberian antiparasit berupa ivermectin ataupun doramectin ini. Karena itu yang paling cepat. Nah, temanku ada yang kucingnya itu kan terkena skabies, itu diinjeksi antiparasit, itu 2 kali injeksi langsung sembuh si kucingnya yang terkena skabies itu. Jadi lebih cepat kalau pemberian antiparasit. Nah, pemberian antiparasit. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Skelilek. Nah, yang tadi yang kedapetan ayam mungkin tahu, Skelilek merupakan penyakit kulit pada kaki unggas yang disebabkan oleh Cnidaikotes mutan yang menggali di bawah sisik kaki yang dapat menyebabkan peradangan. Yang di mana dia ini juga dapat menyebabkan terbentuknya keropeng serta sisik. Sisiknya itu bakalan mencuat gitu, guys. Kemudian biasanya ini terjadi pada ayam yang berusia tua dan terinfeksi tungau Cnidaikotes mutan ini. Kalau ayam muda jarang, guys. Kebanyakan ayam yang udah tua. Jadi ini adalah contohnya, salah satu contohnya. Ini yang udah pewarah banget, Pol. Jadi kayak gitu. Kalau yang tadi waktu dipraktikumkan itu nggak seberapa parah kayak ini, guys. Jadi masih kemungkinan itu masih awal-awal aja. Kemudian gejala klinisnya sendiri untuk Skelilek itu terjadinya dermatitis. Kemudian juga yang pasti itu adanya hiperkeratosis pada sisik kaki, yakni sisik kaki tampak mencuat. Kemudian untuk terapinya sendiri, dia ini bisa diberi kerosin atau neem oil secara topikal. Kemudian untuk terapi secara herbalnya itu bisa diterapi oleh tea tree oil, ini juga secara topikal juga. Kemudian juga dapat eh, menggunakan pemberian fenol 5% secara topikal. Nah, ini itu kenapa kok nggak pakai injeksi, nggak sama kayak si si kucing maupun si kelinci itu tadi yang terkena skabies. Ya karena ini guys, ini kan ayam yo. Ayam ini kebanyakan yang terkena Skelilek itu biasanya itu ayam-ayam yang lepas liarkan atau ayam-ayam yang biasanya dikandangkan akan tapi itu kandangnya itu satu kandang itu isinya banyak banget. Contohnya itu ayam-ayam kampung, kemudian bisa jadi ayam-ayam ras kayak petelur, pedaging yang udah tua dan biasanya yang udah diakhir ke pasar-pasar. Biasanya terjangkitnya itu pas waktu di pasarnya, guys. Gitu. Jadi kalau semisal diberi ivermectin, ayam-ayam kayak gitu, ya bisa dibilang rugi. Karena kenapa? Karena ya ayam-ayam kayak gitu kan nggak mungkin dipelihara toh. Biasanya kan langsung dipotong. Jadi takutnya malah rugi kalau diberikan injeksi ivermectin maupun doramectin itu tadi. Jadi cukup diberi kerosin dan neem oil secara topikal. Ya terapinya itu secara topikal-topikal aja. Gitu. Kemudian lanjut ke demodekosis. Nah ini kasus yang biasanya terjadi pada hewan-hewan kecil.
yang paling banyak terjadinya itu pada anjing biasanya. Tapi bisa juga ke hewan-hewan mamalia lain. Nah, demodikosis ini merupakan salah satu jenis penyakit kulit pada mamalia, terutama anjing, yang juga dikenal sebagai red red mange, red mange. Itulah pokoknya red mange, red mange. Kemudian bisa dikenal juga follicular mange, acarus mange. Penyakit kulit ini disebabkan oleh Demodex sp. Mungkin kalau kalian masih ingat pas parasitologi, Demodex sp ini yang kayak wortel itu, guys. Dan Demodex sp ini bukan di stratum corneum, akan tetapi lebih dalam lagi, tepatnya di folikel-folikel rambut. Oleh karena itu, ketika kalian scraping ini, kalian itu bakalan scraping bukan hanya rembesan darah nanti yang bakalan keluar. Bakalan kayak sampai darah itu ngucur, guys. Kalau kalian scraping yang demodikosis ini. Jadi agak tricky sih. Dan kalau kalian menangani kasus yang kayak gini, yang demodikosis ini, ya harus istilahnya tuh harus tego atau mentolo, apa sih bahasa Indonesianya ya? Itulah harus tega, harus tega ketika melakukan scraping. Nah, untuk demodikosis ini bisa ditandai oleh gejala klinis sebagai berikut. Yang pertama alopecia atau rontoknya rambut di bagian yang terkena demodikosis. Kemudian eritema. Eritema ini munculnya ruam-ruam merah pada kulit. Kemudian hiperkeratosis. Hiperkeratosis ini munculnya eh, krusta-krusta keras pada kulit yang terinfeksi demodikosis. Kemudian adanya erosi. Nah, erosi ini berupa sebuah apa ya istilahnya itu sebuah lekukan-lekukan, cekungan-cekungan pada kulit yang disebabkan oleh demodex itu tadi. Kemudian selanjutnya dia ini juga dapat diketahui dengan produksi minyaknya itu berlebih. Nah, produksi minyak berlebih ini mengakibatkan hewan yang terkena demodikosis itu baunya itu menyengat banget, nggak enak baunya. Nah, kenapa kok bisa terjadi produksi minyak berlebih? Ini ketika eh, dia ini kan menginfeksi folikel rambut. Nah, di folikel rambut itu juga ada beberapa kelenjar, ada kelenjar keringat, kemudian ada juga kelenjar sebasea, yang dimana ketika Demodex ini menginfeksi si folikel rambut, dia ini juga bakalan menginfeksinya itu secara meluas ke bagian kelenjar-kelenjarnya. Oleh karena itu nanti kelenjarnya ini yang mana bakalan mengeluarkan sangat banyak minyak dan juga sebum yang mana ini sebagai eh, reaksi alamiah ketika kulit itu adanya kulit itu terdapat suatu parasit yakni demodikosis. Itu adalah suatu reaksi bisa dibilang itu adalah reaksi imun tubuh gitu untuk mengeluarkan si demodex dari dalam kulit. Produksi minyak berlebih itu sebenarnya itu. Kemudian selanjutnya untuk terapinya sendiri yang pertama pemberian antiparasit yakni bisa dilakukan secara injeksi intramuskular maupun injeksi secara subkutan menggunakan ivermectin 1 kali seminggu. Atau kalau sekarang kan nggak boleh kan ivermectin, bisa pakai doramectin. Kemudian selanjutnya digunakan pemberian antiparasit berupa amitraz untuk larutan mandi. Jadi bisa juga untuk terapi berkalanya itu dimandiin ini larutan amitraz itu tadi. Kemudian selanjutnya pemberian antihistamin. Antihistamin ini biar dia itu nggak kesakitan, anti nyeri lah istilahnya.
Kemudian pemberian antibakterial ini opsional. Kalau semisal keadaannya itu udah parah banget sampai sekujur tubuhnya itu kena Demodex, ya harus dikasih antibakterial agar ketika kan ketika terkena Demodex ini bakalan adanya sebuah lesi-lesi yang terbuka ya, luka-luka terbuka di kulit. Nah, pemberian antibakterial ini agar ketika adanya luka terbuka di kulit itu tadi, ketika dihinggapi bakteri, bakterinya itu bisa langsung diserang oleh si sel imun gitu. Jadi setidaknya itu infeksinya itu hanya Demodex aja, nggak ada bakterinya gitu. Tapi kalau semisal cuma cuma sebagian aja, nggak parah-parah banget, ya nggak perlu antibakterial. Soalnya takutnya kalau dikasih antibakterial dia malah resisten. Itu mungkin di sini ada yang mau ditanyakan guys. Kak, sorry tadi kan ivermectin nggak boleh dipakai, terus penggantinya apa ya tadi Kak namanya? Doramectin, Duramectin atau Oke, oke, Doramectin. thank you Kak. Oke, Duramectin. Oke. oke, siap. Sama kayak antihistamin ini sifatnya berarti buat anti-inflam gitu Pak. Antihistamin untuk antihistamin ini juga sebenarnya bisa untuk antiinflamasi, tapi biasanya antihistamin ini digunakan biar si hewannya itu tadi apa ya menghambat alergi. Alergi juga bisa. Bukan inflamasi toh ya. Antihistamin ini bisa digunakan sebagai anti alergi juga gitu. Jadi apakah sudah terjawab untuk antihistamin? Oke, aman Kak, thank you. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi guys? Mau tanya Kak, Oke, kalau mau. terapinya berarti itu pilih salah satu Kak, nggak bisa misal ada dua gabung, misal kayak antihistamin tambah antibakterial gitu, bisa nggak ya Kak? Oh, untuk terapinya itu bisa ini, bisa kamu gunain semua gitu. Jadi kalau bagian demodekosis ini untuk pemberian antiparasitnya kan 1 minggu sekali. Nah, itu di 1 minggu sekali itu kan berarti kan ada jeda toh pemberian antiparasit waktunya. Nah, itu bisa digunakan jedanya itu dengan pemberian ketika mandi itu digunakan pemberian antiparasit juga. Nih, Amitraz untuk larutan mandi. Karena eh, ini juga bisa untuk lebih ini kan lebih mempercepat proses kesembuhan. Kemudian antihistamin juga bisa digunakan juga. Ini juga digunakan agar si gejalanya yang ditimbulkan oleh demodekosis itu tidak terlalu memperparah si hewan yang terinfeksi kan sebagai ini kan antihistamin ini sebagai anti alergi juga. Kemudian antibakterial juga boleh ditambahkan kalau semisal kondisinya itu udah parah banget kayak sekujur tubuh itu terkena Demodex dan eh, sampai makhluk hidup hewannya itu kayak kelihatan lemes banget kemudian kayak udah di ujung tanduk gitu ya kalian bisa gunakan pemberian antibakterial gitu jadi bisa dikombinasi lah terapinya ini apakah sudah menjawab. Oh iya, sama tanya satu lagi. Itu sekali lagi bisa sembuh balik lagi nggak ya? Sekalinya masuk lagi ke dalam gitu, bisa nggak? Kalau sekali leg itu bisa untuk sembuh tapi
kulitnya, sisiknya itu nggak ini, nggak bakalan balik sempurna, nutup sempurna gitu nggak bisa. Soalnya posisinya kan kebanyakan kan terjadi pada hewan-hewan yang sudah tua, yang dimana regenerasi selnya itu udah apa udah minim. Jadi kalau udah sembuh dari Scaly-Leak, ya mungkin eh, si sisiknya itu nggak terlalu mencuat banget, akan tetapi yo nggak bakalan bisa mingkem apa ya, nggak bakalan bisa menutup sempurna gitu. Di sini apakah sudah menjawab? Oh, berarti tetap gitu ya Kak, nggak bisa, kalau udah sembuh berarti nggak bisa lebih panjang lagi, tapi juga tetap nggak bisa masuk lagi. Kalau udah sembuh, gimana gimana? Itu kalau Pak lebih parah lagi, jadi tambah panjang lagi apa jadi rusak? Oh, kalau lebih parah lagi, itu sisiknya itu bakalan ngelupas sendiri. Jadi ketika sisiknya ngelupas, ya kayak gini kan awalnya kan mencuat-mencuat gini. Nah, ketika udah parah banget sisiknya itu bisa lepas dan mengeluarkan pendarahan. Oh, iya, oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi, guys? Aman? Insya Allah aman, Kak. Oke, lanjut. Wah, ini review spesies. Oke, karena review spesies ini kemungkinan udah kalian jumpai juga di ini juga parasitologi. Mungkin aku secara singkat-singkat aja lah. Morfologinya untuk mites ataupun tungau. Dia ini memiliki 4 pasang kaki. Ingat 4 pasang kaki. Yang dimana dia juga memiliki bagian kepala, bagian badan, dan juga yang pastinya bagian kaki. Nah, bagian kepalanya itu kalian ingat-ingat aja akan ditemukan palpus dan juga selisera. Palpus ini digunakan untuk dia ini meraba apa ya? Pengganti mata. Palpus ini pengganti mata. Jadi dia meraba mendeteksi sekitarnya itu pakai palpus itu. Kemudian selisera. Selisera ini eh, kalau dianalogikan sebagai mulut yang bergigi tajam. Itu selisera. Kemudian ada juga hipostom. Hipostom itu adalah bagian pangkal dari kepalanya. Kemudian ada kakinya. Kakinya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang paling pangkal sendiri ini adalah koksa. Bentar, biru. Ini koksa. Ini paling pangkal sendiri koksa. Kemudian adanya tarsus. Tarsus itu yang mana? Tarsus itu yang sebelah sini. Ini tarsus. Ini tarsus. Ini tarsus. Bukan, bukan. Sorry, sorry. Ya, inilah. Udah ada penunjukan kan. Ini tarsus. Ini tibia. Ini genu. Femur. Jadi untuk kakinya itu ada berbagai macam lapisan, bentukan. Dan juga yang pastinya kalau si mites ataupun tungau ini bagian ujungnya itu ada si pedikelnya, yang dimana di bagian ujung pedikel ada saker. Oke, mungkin oh ya sebagai eh, tambahan juga buat kalian kalau misal mau mengidentifikasi,
Kalau semisal kalian di mikroskop itu kelihatan bentukan ininya, bentukan epimer atau apodem ini, dia ini berarti tampak ventral. Kalau nggak kelihatan epimer atau apodemnya, dia ini berarti tampak dorsal. Kalau gini, ini berarti tampak ventral. Tapi kalau ini kan nggak bisa dilihat kayak ini kan, kayak gambar yang kanan. Jadi ini sebagai pegangan ini aja sih, pegangan nama-nama bentukan yang ada pada mites. Oke, mungkin aku lanjut ke bagian spesies. Di mites ini masih tergolong arachnida, terbagi menjadi Acariformes, Parasitiformes, dan juga Opilioacariformes, yang dimana terbagi lagi untuk Acariformes menjadi astigmata dan prostigmata. Untuk Parasitiformes terbagi menjadi mesostigmata dan metastigmata. Untuk yang nggak kita pelajari adalah si Opilioacariformes. Kemudian lanjut, astigmata ini terbagi lagi menjadi beberapa famili. Ini ada Sauroptidae, Sarcoptidae, Cnidocoptidae, Solalgidae. Kemudian untuk prostigmata adanya Demodicidae. Lanjut, yang pertama adalah Posoroptes SP. Posoroptes SP mungkin untuk klasifikasinya kalian kan udah dapet, jadi bisa dibaca sendiri. Kemudian lanjut ke hostnya sendiri. Hostnya ada kambing, domba, sapi, kuda, dan juga kelinci. Posoroptes scabiei. Eh, Posoroptes SP bukan Sarcoptes scabiei. Posoroptes SP ya teman-teman. Nah, untuk predileksinya sendiri ada pada kulit. Untuk ciri khususnya, untuk Posoroptes SP ini tubuhnya itu oval, bisa dilihat di sini dan juga di sini. Tubuhnya itu oval, kemudian mulutnya meruncing yang ini, tubuhnya oval, kemudian pedikelnya panjang, jadi pedikelnya itu yang ini, itu panjang banget. Kemudian terdapat leg sucker pada ujungnya. Jadi setiap ujung pedikel ada ditemukan leg sucker. Nah, untuk ciri khusus pada jantan itu kaki keempatnya itu lebih kecil daripada kaki ketiga. Kemudian leg sucker ada pada pasangan kaki ke satu, dua, dan juga tiga. Jadi bisa dilihat di sini, yang sebelah kanan adalah yang jantan. Jadi yang ini yang jantan. Jadi yang ini yang jantan, guys. Jantan. Yang sebelah kanan yang jantan. Jadi pasangan kaki keempatnya lebih kecil dari pasangan kaki ketiga. Kemudian eh, leg sucker-nya itu terdapat pada kaki pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, kalau si betina semua kakinya itu sama panjang, yang dimana leg sucker-nya itu berada pada kaki ke satu, dua, dan juga empat. Nah, yang ke yang ketiga ini nggak ada leg sucker-nya, adanya itu cuma, wah, aku lupa ya. Dia ini sebuah seta. Mungkin nanti aku cari tahu lagi, kayak aku agak lupa sih ini namanya apa. Tapi seingatku itu adalah si seta. Mungkin lanjut, kepentingannya sendiri. Dia ini adalah penyebab dari kudis pada kambing, domba, sapi, kuda, dan juga kelinci. Kemudian kontrolnya sendiri ada ivermectin, doramectin, spraying, dan dipping. Yang dimana ivermectin, doramectin itu digunakan secara injeksi, spraying ya digunakan secara spray, disemprot, dipping itu di ini ditenggelamkan si kambing, domba, sapi, kuda, dan kelinci ini pada larutan eh, anti parasit. Lanjut, autodektesinotis. Autodektesinotis dia ini hostnya anjing dan juga kucing.
yang di mana predileksinya di telinga. Kemudian ciri khususnya sendiri tubuhnya itu oval, pedikel pendek, mulut pendek, dan terdapat leksaker pada ujungnya. Kaki ketiga itu lebih besar dari kaki keempat. Kemudian apodemnya itu kaki 1 dan 2 bersatu. Jadi apodem ini, eh, oh enggak. Jadi apodem ini itu bersatu antara kaki pertama dan juga kaki kedua itu bersatu apodemnya. Set. Jadi bentukannya gini. Set, set, gitu. Nah, kalau ciri khususnya pada jantan, dia ini memiliki leksaker pada semua pasang kakinya. Akan tetapi kalau betina, dia ini memiliki leksaker pada kaki ke-1, 2, dan juga kaki keempatnya ini tereduksi. Jadi nggak kelihatan untuk si betina. Jadi ini, yang sebelah kiri ini adalah jantan, jantan. Kemudian yang sebelah kanan adalah betina. Akan tetapi, kalau semisal kalian tadi itu waktu praktikum nemu otodeteksi notis, kalian agak susah untuk melihat eh, jenis kelaminnya. Karena kenapa? Karena bener-bener si leksakernya itu pendek banget, guys. Karena pedikelnya itu yang pendek. Jadi agak susah buat ngelihat si jenis kelaminnya untuk autodeteksi notis. Kemudian kepentingannya sendiri karena namanya autodektes berarti kepentingannya menyebabkan penyakit otitis yang letaknya itu pada telinga atau liang-liang telinga yang dimana nanti kalau biasanya gejala klinisnya itu liang telinganya itu bakalan banyak kotorannya guys dan kotorannya itu biasanya itu warnanya hitam. Kemudian kontrolnya sendiri bisa menggunakan salamectin, spraying dan juga dipping. Selamectin. Oke, mungkin lanjut. Selanjutnya ada Sarcoptes cabiai. Sarcoptes cabiai ini hostnya ada kambing, domba, anjing, babi, kelinci, dan juga bisa ke manusia atau zoonosis. Nah, Sarcoptes cabiai ini biasa ditemukan atau paling umum ditemukan pada kelinci. Kemudian predileksinya pada stratum corneum kulit, yang mana ciri khusus tubuhnya itu bulat, mulut bulat pendek, pasangan kaki ketiga dan keempat tidak keluar dari tubuh, memiliki apodem kaki pertama seperti huruf Y. Kemudian pedikelnya itu panjang. Jadi ya kayak gini nih, kalau kalian lihat di gambar yang bagian kanan, jadi apodem kaki pertamanya itu menyatu membentuk huruf Y. Set. Ini kalau tanpa yang aku lingkar ini kalau tampak ventral. Kalau tampak dorsal itu kayak gini guys. Jadi nggak kelihatan apodemnya sama sekali. Kemudian untuk ciri khusus pada jantan dan betinanya, kalau jantan dia ini memiliki leksaker pada kaki ke-1, 2, dan juga 4. 1, 2, dan juga 4. Jadi yang sebelah sini. Yang gambar kiri ada tandanya male di sini. Jadi ini adalah si jantannya. Ada leksaker pada kaki 1, 2, dan juga 4. Kalau betina, betina ini memiliki leksaker hanya pada pasangan kaki ke-1 dan kedua. Untuk kaki keempat, ketiga, dan keempatnya itu nggak ada yang namanya leksaker. Nah, untuk kepentingannya sendiri, dia ini menyebabkan penyakit skabies atau skabiosis, yang mana kontrolnya itu bisa menggunakan ivermectin, doramectin, spraying dengan cipermetrin 25%.
Kemudian lanjut ke noto address kati. Noto address kati masih sama kayak yang di atas, masih satu kelompok, yakni dia menginfeksi atau hostnya itu kucing, predileksinya stratum corneum kulit, ciri khusus tubuhnya itu bulat, mulut bulat pendek, pasangan kaki ketiga dan keempat itu tidak keluar dari tubuh, kemudian memiliki apodem kaki pertama seperti huruf Y dan pedikelnya itu panjang. Yang di mana cara ngebedain notohedrus kati dan juga Sarcoptes cabiai itu dari anusnya, guys. Kalau notohedrus kati, anusnya itu ada di dorsal, benar-benar di dorsal dan di tengah-tengah gini. Yang ada di penunjukan ini. Itu adalah anusnya, notohedrus kati. Nah, kalau Sarcoptes cabiai, anusnya itu berada di bagian ventral, tepatnya itu di bagian ventral posterior, jadi agak ke sini. Ini anusnya. Ini anusnya. Ventral di bagian posterior. Kalau notohedrus kati itu dorsal tapi berada di tengah-tengah tubuhnya. Ini contohnya. Oke, lanjut. Untuk ciri khususnya pada jantan, dia ini memiliki leksaker pada kaki ke-1, 2, dan juga 4. Kemudian untuk betina, dia memiliki leksater pada kaki 1 dan juga 2. Nah, kepentingannya sendiri, dia menyebabkan skabies atau skabiosis dan juga bisa menyebabkan kudis juga. Untuk kontrolnya sendiri ada ivermectin, benzen hexachloride 0,1%, dimetil phthalat, dan bensil benzoat, serta malation 0,25% sampai 1,25%. Jadi eh, kontrolnya ini bisa di ini ya teman-teman, bisa dikombinasikan. Tergantung nanti ya kalau kalian ke dokter hewan nanti di resepnya apa, ya itu. Tapi yang paling manjur emang si ivermectin atau bisa diganti juga si doramectin juga bisa. Lanjut selanjutnya ada Dubininia sp. Dubininia sp hostnya itu ada pada burung dan juga ayam. Kemudian predileksinya ada pada kulit, yang dimana ciri khususnya sendiri itu dia itu memiliki epimer atau apodem menyatu seperti huruf Y, serta kepala bulat dan juga tumpul. Kalau yang Psoroptes yang tadi, Psoroptes, itu kan epimer sama apodemnya itu menyatu seperti, eh, enggak sih, enggak menyatu sih. Apodem sama atau epimernya itu kaki kaki pertama kedua itu menyatu kan. Kalau yang ini turbinnya SP, meskipun sama-sama lonjong, dia itu eh, di apodemnya itu bakalan kelihatan beda. Kalau yang Dubinia ini apodemnya itu yang menyatu itu cuma di kaki pertamanya aja itu. Kemudian lanjut ciri khusus pada jantannya sendiri, tubuhnya itu bulat dan kakinya itu kaki ketiganya itu lebih panjang daripada kaki keempatnya. Mungkin bisa lihat di gambar yang kanan. Kemudian kaki pertama dan kaki keduanya itu lebih besar daripada kaki ketiga dan juga keempat. Kemudian lanjut untuk betinanya sendiri itu tubuhnya itu oval memanjang, sedangkan kaki ketiga dan keempatnya itu sama panjang. Untuk kaki pertama dan juga keduanya itu lebih besar daripada kaki ketiga dan juga keempat. Jadi untuk yang betina itu yang ini ya guys, yang sebelah kiri. Ini jantan, ini betina. Dan just for in just for your information anjay. Informasi tambahan aja. Tadi pas waktu praktikum atau maupun sesi tutorial itu pas waktu ada kelompok yang melakukan scraping pada ayam itu ketemu guys si Dubininia SP ini. Padahal yang awalnya itu berharap adanya Cnemitococcus mutan,
akan tapi berakhir bertemu si Dubininia SP ini. Mantap sih, mantap. Tidak disangka-sangka. Kemudian kepentingannya sendiri dia menyebabkan pruritus yang dimana untuk kontrolnya bisa menggunakan Comapos 0,25% dengan cara di spraying atau semprot. Kemudian ada juga karbaril dosis 6,25 gram dengan dilarutkan dalam air 3 liter. Kemudian juga ada malation 4-5%. Oke, lanjut. Nah ini Crimidococtes mutan. Hostnya unggas, predileksinya sisik kaki. Kemudian ciri khususnya sendiri tubuhnya itu bulat, benar-benar bulat, dan pada permukaannya terdapat bentukan sisik. Kemudian juga ada bentukan mulut, serta kakinya itu pendek. Benar-benar pendek banget, yang menyebabkan dia itu kelihatan bulat banget. Nah, untuk jantannya sendiri, leg sucker-nya itu pada semua kaki, sedangkan betina tidak memiliki leg sucker. Kemudian kepentingannya sendiri, dia ini menyebabkan scaly leg. Kemudian untuk kontrolnya sendiri, bisa menggunakan 0,1% emulsi benzen hexaklorid dan fenol 5% serta larutan sulfur. Mungkin kalau kalian tadi kedapatan ayam, itu kalian bisa menemukan si Cnemidococtes mutan ini. Gitu guys. Jadi dengan cara kalian scrapingnya itu eh, scraping bagian bawah dari sisi kaki yang mencuat. Kan sisi kaki itu semisal ini ya guys. Aku gambarkan. Ini semisal kaki ayam. Kaki ayam. Set, jelek-jelekan aja. Aduh, sangat jelek banget. Ini kaki ayam. Set. Nah, ini kan ada sisi yang mencuat gini. Seret. Ini juga ada sisi mencuat gini. Seret. Sisi mencuat gini. Nah, kalian itu scrapingnya itu ada pada sini guys. Set. Yang aku tunjukin. Seret. Ini. Di bawah sisinya. Jadi kalian scrapingnya itu di situ. Untuk menemui atau menjumpai si Cnemidococtes mutan ini. Jadi nggak perlu sampai kalian cabut si sisiknya ini nggak perlu. Cukup scraping bawahnya aja. Soalnya kalau kalian cabut si sisiknya itu bakalan ada darah ngelocor atau pendarahan lah istilahnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Demodex SP. Yang mana Demodex SP ini adalah hostnya itu ada pada anjing, sapi, domba, dan juga mamalia. Dan jangan lupa Demodex SP ini juga zoonosis. Jadi hati-hati. Predileksinya sendiri ada pada folikel rambut dan juga kelenjar sebasea. Nah, aku tadi kan juga annotated kelenjar sebasea. Yang mana ketika menginfeksinya itu sampai ke kelenjar sebasea, itu kelenjar sebasea ini akan otomatis mengeluarkan banyak sebum dan juga keringat yang menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, pengeluaran kelenjar sebum pengeluaran sebum dan juga keringat ini itu merupakan reaksi alamiah kelenjar sebasea ketika adanya parasit yang menginfeksi. Hal ini ditujukan agar parasitnya itu keluar gitu, keluar dari kulit gitu. Kemudian ciri khususnya itu tubuhnya itu berbentuk seperti wortel lonjong dengan 4 pasang kaki pendek. Untuk jantan, alat kelaminnya itu berada di dorsal. Untuk betina, alat kelaminnya itu berada di ventral. Jadi ini jantan, ini betina. Kemudian untuk kontrolnya sendiri bisa menggunakan ivermectin, dimedril, dan juga amitraz. Penggantinya ivermectin sekarang itu ya doramectin itu tadi. Nah, untuk cara scraping Demodex yang udah aku anotot di awal, itu cara scrapingnya itu ya awalnya itu scraping kayak biasa, akan tetapi
scrapingnya itu harus sampai ada darah yang ngucur. Bukan hanya rembesan darah aja, akan tapi harus ada darah yang ngucur. Karena letaknya kan ada di folikel rambut, tepatnya itu di pangkal folikel rambut, yang dimana pangkal folikel rambut itu benar-benar jauh di bawah kulit, guys. Dan jadi pastinya kalau kalian scraping untuk Demodex itu bakalan merusak bagian kapiler-kapiler kecil yang ada di kulit. Oleh karena itu bakalan darahnya itu ngucur banget. Oh, udah guys, ini merupakan tabel yang dimana eh ba- apa ya? Tabel untuk saker-saker yang ada pada tungau-tungau di atas. Pengelompokan saker. Jadi kalau Sarcoptes itu jantannya itu untuk sakernya itu ada pada kaki satu, 2, dan juga 4. Kalau betinanya ada pada kaki satu dan juga kedua. Kemudian untuk Cnemidocoptes, sakernya itu ada di semua kakinya. Betinanya itu nggak punya saker. Kemudian untuk Persoroptes, Persoroptes itu sakernya itu ada pada untuk jantan itu ada pada kaki ke satu, 2, 3. Kalau betina ada pada kaki satu, 2, dan juga 4. Untuk otodektes sinotis sendiri untuk sakernya untuk jantan itu ada pada semua kaki dan untuk betina itu ada pada kaki pertama dan juga kedua. Mungkin ini adalah akhir dari tutorial online kita. Jadi ada yang mau ditanyakan? Halo, adakah yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Aman, Oke, Kak. Aman-aman, Mas. oke, sip, sip, sip. Oke, oh, oke, mungkin aku akhiri aja pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar untuk sesi tutorial kali ini itu kalian itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya kalian menjadi seorang dokter hewan juga, dan juga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan ini semoga bisa mempermudah kalian dan juga kalian itu bisa ingat sampai kalian nanti waktu kalian menjadi seorang dokter hewan. Semoga bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing.